Oke, kalau tadi sudah buat offline multiplayer yang single screen, kali ini kita akan coba yang split screen. Ya, apakah ini sederhana? Ya, membuat split screen ini memang sederhana sekali. Dia tidak butuh script apapun. Ya, yang perlu kita atur hanya kameranya saja. Ya, jadi seperti yang sudah saya beritahukan di depan tadi, ya, untuk game yang single screen itu kameranya satu, dibagi bersama untuk berapapun pemain yang ada di level ya atau di scene kita. Kalau split screen itu satu player punya satu kamera sendiri. Ya, kita akan coba bikin. Ya, untuk sementara ya untuk membedakan antara player 1 dan player 2-nya kita akan buat player 1 dan 2-nya ini kameranya mengikuti player masing-masing ya. Jadi main kamera akan saya jadikan child dari player 1. Nah, untuk yang pakai Project Pulpy sebelumnya ini efeknya cukup banyak ya. Kalau scriptnya Project Pulpy yang sebelumnya itu ada scrollingnya segala ya. Nanti kalau main kameranya jadikan child dari player 1, ada kemungkinan scrollingnya jadi nggak jalan. Ya, tapi tidak masalah, kita akan ilustrasikan aja, ya bagaimana kalau kameranya terpisah dari player 1 dan player 2. Ya, jadi main kamera ini akan saya duplicate. Ya, kemudian sekalian aja, dua-duanya ini saya hilangkan tag-nya sekarang. Nah, yang pakai project sebelumnya, hati-hati, ini akan membuat sistem scrollingnya jadi nggak jalan ya, karena tag main kameranya hilang. Ya, kalau tidak ada kamera yang ditandai dengan tag main kamera, maka field-nya kamera.main itu kosong hasilnya. Ya, kalau mau ini bisa dibiarkan aja. Ya, si main kameranya tag-nya bisa dibiarkan. Ya, saya akan biarkan aja deh kalau gitu. Yang ini saya rename jadi main kamera 2. Dan kemudian khusus untuk main kamera 2 saya akan hilangkan komponen audio listener. Ya, ini saya tidak bahas tentang audio, tapi audio listener ini intinya mirip dengan telinga kita ya. Jadi pada sebuah kamera itu juga bisa mendengarkan. Ya, nah untuk di Unity audio listener itu cuman boleh ada satu aja. Jadi yang mendengarkan itu hanya boleh ada satu. Sehingga kalau ada di kamera yang lain nanti dia akan munculkan warning di konsol. Maka untuk main kamera 2-nya audio listener ini akan saya remove komponen aja. Nah, sekarang main kamera saya jadikan child-nya dari player 1. Sementara itu main kameranya child-nya dari player 2. Nah, masalahnya sekarang yang terlihat di layar ini kamera yang mana? Ya, nah untuk mencegah kebingungan itu maka kita akan lakukan split screen. Ya, nanti ada dua jenis split screen, secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, satu properti penting yang akan kita gunakan untuk membuat efek split screen itu namanya viewport rectangle ya, atau viewport track di sini. Ya, kita bisa lihat di main kamera, di inspektornya itu ada viewport track, ya, ada properti X, Y, dan width serta height ya, X, Y, WH. X dan Y ini menunjukkan lokasi render kameranya di layar kita, settingnya dalam koordinat normal. Sementara itu W dan H itu menunjukkan lebar dan tinggi render kameranya di layar juga dalam koordinat normal. Ya, ingat koordinat normal itu adalah koordinat yang hanya jalan dari 0 sampai 1. Ya, jadi minimumnya 0, maksimalnya adalah 1. Ya, ini ilustrasinya untuk viewport track. Ya, jadi X0 itu di sebelah kiri, X1 itu adalah ujung sebelah kanan.
Y0 itu ujung sebelah bawah, dan Y1 itu ujung sebelah atas. Nah, kita akan coba yang vertical split screen dulu. Ya, silakan diatur kameranya jadi seperti ini. Untuk player 1, X-nya 0 dan 0, tapi W dan H-nya itu diganti setengah dan 1. Ya, ini player 1, W-nya saya ganti setengah. Ya, jadinya seperti ini. Ya, kalau terlihat, loh kok sekarang jadi pulpennya yang muncul ya, enggak apa-apa. Ya, nanti setelah ini kita betulkan. Sementara itu untuk main kamera 2 diganti X-nya digeser ke setengah, Y-nya biarkan 0, width-nya setengah juga, dan height-nya 1. Ya, main kamera 2, viewport X-nya jadi setengah, width-nya setengah. Kok yang dilihat sama ya? Oke, mari kita geser main kameranya dulu. Ya, main kamera saya ada di situ, katakanlah saya mau melihat ini aja. Ya. Yang main kamera 2, ya mungkin kurang lebih sama deh. Ya, seperti ini. Ya, tapi kita akan lihat nanti bagaimana hasil rendernya kalau player satunya gerak. Ya, sekarang saya akan gerakkan player satunya ke kanan. Ya, maka bisa terlihat di sisi layar yang sebelah kiri, ya ini adalah apapun yang dilihat oleh main kamera 1. Ya, ada view-nya juga di scene kalau teman-teman pilih main kameranya ya. Ya, jadinya seperti ini. Ya, karena ini tidak ada script untuk membatasi pergerakan pemain ya, maka ya bisa keluar dari layar seperti ini, tidak masalah. Sementara itu kalau player 2-nya yang bergerak, maka perhatikan di sebelah kanan ya. Yang muncul beda ya antara ujung paruh kiri layar dan paruh kanan. Nah, ini untuk membuat vertical split screen. Ya, mudah ya ternyata. Nah, untuk yang horizontal, settingnya perlu kita balik sekarang ya. X-nya yang selalu fix di 0, tapi Y-nya yang berubah-ubah. Ya. Lalu width-nya pasti 1, full 1 lebarnya, tapi tingginya hanya separuh. Ya, yang horizontal. Oke. Main kamera 1. X-nya 0. Kemudian Y-nya di sini diisi setengah. Ya, kenapa diisi setengah? Karena kita pindahkan dia ke atas ya. Ini asumsinya player 1 ada di atas, player 2-nya di bawah ya. Lalu width-nya 1 dan height-nya adalah setengah. Sementara itu yang main kamera 2, X-nya 0, Y-nya 0, width-nya 1, height-nya setengah. Ya, dan mungkin perlu diatur ya, seperti ini. Kameranya sekarang melebar banget memang, tidak masalah, biarkan ya. Kalau mau size-nya bisa dikurangin. Ya, tapi kalau ngurangin size, nanti harus digeser-geser lagi ya. Saya akan biarkan size-nya. Ya, dan saya hanya mengganti posisinya aja. Misalnya seperti ini. Ya, maka kalau dites, ini hasilnya kurang lebih sama seperti tadi. Ya, kalau player satunya gerak, maka yang terlihat oleh kamera 1 dan kamera 2 tentu saja beda ya. Maka yang tampil di ujung paruh atas layar jadinya seperti ini.
yang muncul di paruh bawah layar jadinya seperti ini. Ya, sementara kalau player 2 yang gerak, ya perhatikan paruh bawah layarnya, itu sesuai dengan yang dilihat oleh player 2, sementara itu player 1 ya melihat seperti yang dia lihat oleh kamera 1 ya di paruh atas layar. Ya, jadi kurang lebih itu aja sih untuk membuat vertikal dan horizontal split screen. Ya, jadi untuk membuat game offline multiplayer ini sebetulnya gampang konsepnya. Ya, yang penting adalah kita bisa membedakan input dari pemain 1 dan pemain 2. Ya, atau kalau pemainnya lebih dari 2 ya intinya untuk tiap pemain itu kita harus bisa mendeteksi input yang spesifik. Ya, lalu mengerjakan juga aksi yang spesifik. Sementara itu untuk split screen tidak perlu ngoding sama sekali, kita hanya tinggal perlu mengganti properti viewport rect. Ya, jadi kurang lebih itu aja untuk pertemuan kali ini ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan di kolom komentar di bawah. Ya, silakan nanti bereksperimen dengan offline game multiplayer-nya ya, misalkan untuk ngerjakan latihannya ya. Si playernya bisa menembak secara independen. Ya, player 1 bisa nembak sendiri, player 2 bisa nembak sendiri. Ya, kemudian sesuaikan juga untuk sistem input yang baru. Ya, ini tadi kita menggunakan sistem input yang lama. Ya, maka untuk pertemuan kali ini saya rasa sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Sampai jumpa.